Lahir Apa? di Aceh dan pun Aceh ketat Malero tu. Apa yang membuat saya malu Aceh coba? Kajak lautan gede kata kata be lam Islam kata mang Kristian apa koma tu. Lihat Bapak Ibu. Kita turunkan ya, karena dia caci maki. Dia bilang keluar dari Islam, masuk Kristen. Yang Pukoma. Ke Pukoma itu artinya Bapak Ibu punya mamaknya, dalam celana dalam mamaknya dibawa-bawa. Diucapkan. Ini katanya agama paling benar. Agama paling ridhoi oleh Tuhan. Agama paling hebat, saudaraku. Di mana di daerah dia sana, itu adalah syariatnya sangat kuat. Itulah tutur katanya. Kita bisa melihat mereka dari tutur katanya. Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Kita ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan. Apa sih sebenarnya yang tidak pernah kita pikirkan? Keselamatan, saudara. Ya, keselamatan yang Tuhan kita berikan itu sangat berbeda sekali dengan keselamatan yang diberikan oleh agama-agama manapun, Bapak Ibu. Agama yang lain, keselamatan itu harus dicari sendiri. Kak Sofi, siap Kak? Terima kasih Kak ya. Nanti kita follow balik Kak Sofi. Agama lain Bapak Ibu, keselamatan itu cari sendiri. Iman lain keselamatan itu cari sendiri. Tetapi kita disediakan, saudara. Nah, ini tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita bayangkan Tuhan bisa sediakan keselamatan sedemikian rupa bagi kita. Dan hal yang tidak pernah kita bayangkan adalah Dia sendiri yang turun ke dunia ini mencari kita yang berdosa, Bapak Ibu. Bayangkan. Berbeda banget dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kepercayaan lain mereka yang cari Tuhan. Mereka yang pilih-pilih Tuhan. Mereka yang sibuk pergi ke sana karena dipikir di sana ada Tuhan. Sehingga berdesak-desakan orang pergi ke sana. Sementara iman kita, ahabballahu lihadza dunya. Kata Alkitab. Apa kata Alkitab? Ahabballahu lihadza dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini tidak pernah kita sangka-sangka, saudara. Ya, jadi yang tidak pernah kita sangka-sangka adalah bukan Tuhan sediakan berkat. Tanpa kita percaya sama Tuhan, berkat itu pasti dapat, Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja. Kalau kita rajin bekerja, berkat itu pasti kita dapatkan. Tetapi satu hal yang tidak pernah kita sangka-sangka, Dia turun. Ya, Dia turun mengambil rupa manusia. Dia rela dihina, Dia rela dicaci maki, Dia rela diolok-olok, Dia rela diludahin, saudaraku. Bahkan Dia rela dibawa ke bukit Golgota untuk dicambuk dan disalibkan. Ini adalah hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Sama halnya yang tidak pernah disangka-sangka oleh bangsa Israel. Bangsa Israel, Bapak Ibu, bangsa yang sangat tegar tengkuk. Kalau bahasa Alkitab, itu bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, saudaraku. Ya, dosa bangsa Israel itu luar biasa kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh orang Israel, oleh bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Apa itu? Tuhan sediakan bagi bangsa Israel itu jalan yang sangat luas. Supaya mereka bisa melintasi laut. Itu tidak pernah disangka-sangka oleh orang Israel. Dan Tuhan yang tidak pernah disangka lagi oleh orang Israel apa? Diberikan makanan langsung dari surga, Bapak Ibu. Itu tidak pernah disangka-sangka dan dibayangkan oleh orang Israel. Disitulah dikatakan Yahweh Jireh. Sama dengan hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh Abraham. Bapak Abraham juga tidak pernah menyangka-nyangka. Tidak pernah menduga. Yahweh Jireh itu menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak. Kalau tidak, Bapak Ibu, maka Ishak itu akan disembelih oleh Bapak Abraham. Sama halnya kita.
Kalau kita tidak menerima domba yang sudah Tuhan sediakan, yaitu Yesus HaMashiach, Yesus Kristus, maka kita akan mengorbankan diri kita terlebih dahulu, yaitu di neraka. Tetapi begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini dia saudaraku. Tidak pernah kita sangka-sangka, tidak pernah kita bayangkan. Tuhan sediakan. Ya, Tuhan sediakan saudaraku. Maka kita patut bersyukur sekali. Di dalam pujian dikatakan apa? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Hanya ini yang bisa kita balas. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita memuliakan namanya, kita meninggikan namanya, kita mengagungkan kebesarannya, saudaraku. Inilah yang bisa kita balas, yang lain tidak bisa, saudara. Ya, yang lain tidak bisa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pengikut Kristus yang setia, ayo, ada hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, jangan kita sia-siakan. Apa itu? Keselamatan. Saya selalu ingatkan, jangan pernah saudara menyangkal iman saudara. Ya, jangan pernah saudara menyangkal Yesus. Kita di luar Dia tidak bisa berbuat apapun. Dalam hal apakah kita tidak bisa berbuat di luar Yesus? Dalam hal masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apapun. Oleh karena Dia, kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya masuk neraka, kita yang seharusnya berada di bawah hukuman, kita yang seharusnya digantung di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, Dia rela menggantikan kita, saudaraku. Ya, Dia rela menggantikan kita. Bapak Ibu lihat hari-hari ini, betapa banyak kita dihina, betapa banyak kita dicaci maki. Tapi saya selalu katakan satu hal, jangan pernah terpengaruh dengan cacian, makian, hinaan. Yesus dalam Alkitab sudah duluan mengalami apa yang hari-hari ini kita alami. Yesus sudah menunjukkan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita semuanya. Bahwa kamu nanti suatu saat akan dikucilkan gara-gara namaku. Kamu akan dihina gara-gara namaku. Ini tertulis dalam Alkitab. Kamu akan dicaci maki gara-gara namaku. Bahkan akan ada saatnya kamu akan dibunuh dan mereka menyangka dengan membunuh kamu, membinasakan kamu, mereka lagi berbakti kepada Tuhannya. Ini saudaraku. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab semuanya tergenapi. Luar biasa. Ya, semuanya tergenapi Bapak Ibu. Luar biasa iman kita. Ya, luar biasa saudaraku. Jadi apapun kata orang di luar sana tentang iman percaya kita kepada Yesus, tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara ya. Saya akan menyanyikan sebuah pujian lagi ya. Tentang siapakah aku ini. Karena saya tadi, Bapak Ibu jujur ya, sangat sedih sekali tadi sore saya. Karena saya mendapatkan kabar hal yang tidak enak ya, mama saya sakit. Saya hanya bisa berdoa. Dan tadi sore kita sudah mendoakan bersama dengan Pastor Jack Sembiring. Ya, kiranya Tuhan Yesus menjamah mama saya. Kuasa Yahweh Rafa di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Mama saya disembuhkan. Dan kepada pendoa syafaat semuanya, terutama sekali kepada Bapak Hartono Effendi sebagai pendoa syafaat dan peniup shofar untuk membawa nama mama saya ke dalam doa syafaat, saudara semuanya ya. Nama mama saya Rusdah binti Budiman. Ya, kepada pendoa syafaat semuanya, nama mama saya Rusdah binti Budiman. Bawa dalam doa syafaat, saudara ya. Firman Tuhan katakan satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya akan bertobat. Bapak Ibu, saya ada komentar yang perlu saya baca ya. Ini bagus banget komentarnya ya. Azam Karnoval, getat kepemalai keluarga. Artinya Bapak Ibu, kamu sudah parah sekali ya, karena kamu sudah mempermalukan keluarga. Bapak Ibu tahu kenapa dia bisa komentar begini? Getat kepemalai keluarga. Namanya Bahagia ya. Bahagia 03 1085. Itu dikarenakan saya percaya Yesus Bapak Ibu. Maka dia berkata, kamu sudah mempermalukan keluargamu habis-habisan katanya. Itu karena saya percaya kepada Yesus. Seandainya saya tidak percaya kepada Yesus, apapun kesalahan yang saya lakukan, mereka tidak peduli Bapak Ibu. Ya,
Orang-orang dari ujung Sumatera seperti Azam Karnoval, Bahagia 1085, ada banyak lagi. Itu tidak akan peduli mereka, saudara. Tapi karena saya percaya kepada Yesus, seolah-olah mereka peduli. Ya, seolah-olah mereka peduli. Tapi hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Hati mereka, pikiran mereka, Bapak Ibu, dipenuhi oleh kuasa kegelapan. Maka kita melihat mereka dari typingnya. Kita melihat mereka dari tutur katanya. Kita melihat mereka dari tingkah lakunya. Kalau di live chat, Bapak Ibu, kita melihat mereka dari typingnya, saudara. Inilah typing mereka. Ya, inilah typing mereka, saudaraku. Itu dia ya. Jafat Mika, luar biasa si Jafat ini ya. Ini Bapak Ibu, salah satu orang Aceh yang suka masuk ke komal-komal Kristen, tetapi tidak berani buka komal sendiri untuk menceritakan tentang agamanya, tidak berani buka komal sendiri untuk menceritakan tentang nabinya, tidak berani buka komal sendiri untuk menceritakan tentang hal-hal yang berbaur dengan agamanya, tidak. Inilah Bani penanya, saudara ya. Bani penanya, orang-orang yang bertanya terus. Kalau imannya ditanyakan, mencret, saudaraku. Assalamualaikum Bang Pendi. Waalaikumsalam. Bapak Ibu lihat ya, kalau saya bertanya dia langsung berkilah ya. Jafat. Enggak, Bang Pendi begini. Bukan pertanyaan, Bang Pendi masih ada keluarga di Aceh? Masih? Masih punya bapak, ibu? Bapak saya sudah meninggal. Saya anak tunggal. Ibu? Ibu masih ada. Saya nggak sama mereka. Sayang. Saya sama mama saya sangat sayang. Mama saya kamu cari aja di YouTube. Mama Effendi Usman nangis-nangis. Tidak membenci ibumu. Alkitab tidak menyuruh kami seperti itu. Coba baca Lukas 14. Enggak, kamu jangan suruh saya baca. Kamu jangan suruh saya baca. Setiap hari saya membaca. Oke, saya baca ya. Ya. Baru saya mau bertanya sama kamu. Tadi kamu bilang tidak mau bertanya. Turun kamu. Turun. Kau ngeles kau. Bukan ngeles, kau yang ngeles. Kau masuk ke komal-komal Kristen hanya untuk bertanya. Nanti ditanya mencret. Mencret. Ya. Masuk ke komal-komal Kristen pasti untuk bertanya. Dan Jadi apapun jawab. Jadi keluarga rompak ini Bang Fandi. Kepun untuk apa? Kan tamu gaya pun hamale ni. Bahasa Indonesia. Saya tidak malu. Kenapa enggak malu? Loh, apa yang membuat saya malu? Saya percaya kepada Yesus. Saya masuk Kristen, saya percaya kepada Yesus. Kenapa? Apa yang membuat saya malu? Hai Pendi pukul ama ke kah aja mengacu dalam tu masjid dekat. Turunkan ini. Dia bilang saya pencuri celeng Masjid Darul Aman. Jadi itulah saudara teman-teman itu ya. Nyerang pribadi. Ketika argumentasi kita tidak bisa diserang. Lahir di Aceh dan punya Aceh ketat Malero. Apa yang membuat saya malu Aceh coba? Kerja lautan gede. Kata lam Islam kata mang Kristian apa koma ke. Lihat Bapak Ibu. Kita turunkan ya karena dia caci maki. Dia bilang keluar dari Islam masuk Kristen yang Pukoma. Ke Pukoma itu artinya Bapak Ibu punya mamanya dalam celana dalam mamanya dibawa-bawa. Diucapkan. Ini katanya agama paling benar. Agama paling ridhoi oleh Tuhan. Agama paling hebat saudaraku. Di mana di daerah dia sana itu adalah syariatnya sangat kuat. Itulah tutur katanya. Kita bisa melihat mereka dari tutur katanya. Ya. Saya selalu katakan daripada takut kau sama aku. Jafat, saya bukan penakut Jafat. Ya. Saya bukan penakut. Kalau kamu berani, kita diskusi debat dua arah. Kalau kamu berani. Jafat, ya. Saya bukan penakut Jafat. Saya tidak pernah lihat kamu buka komal. Kamu hanya framing masuk ke komal-komal Kristen hanya untuk bertanya. Dan kami sudah tahu otak kamu itu. Apapun jawaban kami, kalian tidak butuh. Ya, Jafat ya. Baik pu bengang-bengang itu Jafat. Baik pu malay Aceh kah? Belum kan tinggal bengai lagi kah pikir. Target star silakan. Sudahlah, kita ini kan hidup di Indonesia. Kenapa harus diperdebatkan? Ya kan?
Iya. Biarlah yang Kristen itu dia sama Kristen, yang Islam sama Islam. Jangan pernah mendebat agama seseorang gitu. Oke, Bang Sarge, silakan Bang. Halo? Ya, Ya, silakan, silakan Bang, silakan lanjut Bang, kami dengar, lanjutkan. Apa Ya, yang intinya lah disampaikan? jangan sampai ada perpecahan lah. Ya. Saya Kita juga tidak ada muslim perpecahan. saya juga muslim. Saya Oh. juga menghargai teman-teman saudara kita yang Kristen. Yes. Jadi apa ya? Udahlah. Saat ini tuh bukan saatnya apa ya? Bukan saatnya untuk debat lah. Menurut saya seperti itu. Hmm. Ya, saya berkaca dari negara-negara luar ya. Di negara luar itu udah mikir gimana caranya kita bisa sampai ke Mars. Kita bikin koloni di Mars. Tapi di negara kita ini masing-masing ributin agama. Seperti itu. Makanya saya paling gak suka ketika ada saudara saya sendiri yang Islam itu juga nyerang saudara, ibarat kata dia menjelek-jelekkan saudara saya yang Kristen juga. Itu saya paling gak suka. Seperti itu. Ya. Oke Bang. Udah itu Siap. aja Bang. Oke, Oke. terima kasih. Terima kasih Bang. Ya, mudah-mudahan mereka dengar Bang ya. Mudah-mudahan mereka dengar, Iya. mereka nggak demo-demo lagi, boikot sana, boikot sini, kafir-kafirkan sana, kafir-kafirkan sini, ceramah di masjid tentang Kristen gitu. Mudah-mudahan Bang. Kalau ada orang ustadzmu Bang, ceramah di masjid tentang Kristen, lempar Bang, palanya pakai batu. Iya. Kadang saya juga seperti itu. Heran saya. Iya, lempar Di Bang. kitab saya sendiri, di Al-Quran, di Al-Quran pun juga mengajarkan perdamaian dia. Iya, betul. Tapi Betul. dia taubah beda Bang. Iya. Oke, Padahal di agama saya sendiri tuh apa ya? Kita itu Bang diajarkan Star, buat lalu kenapa suka berbuat sekali baik. orang di dalam agama Abang itu menghina agama Kristen ya? Jadi seperti ini Bang. Di agama saya itu banyak yang namanya mazhab. Mazhab itu semacam paham ya. Ya. Di agama saya itu banyak pahamnya. Paham A, paham B, paham C gitu. Ya. Jadi nggak semua orang Islam itu mereka itu pahamnya satu, bisa berbeda-beda. Ya. Bahkan hari raya pun beda. Misalkan Idul Fitri, yang paham A Rabu, yang paham B Selasa, seperti itu. Iya. Atau sebaliknya. Nah, itu seperti itu Bang. Oke. Oke Bang. Kalau kami nggak mau masuk ke situ sih Bang, gitu ya. Kami hanya menjelaskan ketika mereka bertanya, kami menjelaskan. Kalau mereka ngeyel, kami turunkan. Kami nggak butuh. Iya. Sebenarnya juga saya ini sih, saya juga baca Alkitab juga saya. Saya Muslim, Iya. tapi juga baca Alkitab. Iya. Ya, Nggak saya apa-apa, juga Bang, belajar belajar. aja. Iya, Ya, aja belajar. itu. Jadi Pengetahuan bagaimana itu tidak ada saudara-saudara- masalah Bang, tidak ada salahnya Iya. pengetahuan itu. Iya, jadi saya juga belajar. Saya jujur ya Bang ya, di kampung saya ini di Jawa Tengah, satu kampung ini cuma ada satu orang Kristen Bang. Jujur, cuma satu orang Kristen. Mayoritas Muslim. Iya. Dan yang paling saya sukai adalah satu. Ketika Natal, dia selalu bagi-bagi ke satu kampung itu roti. Dan sebaliknya, orang Muslim pun juga sama ketika apa ya, Idul Fitri atau kayak gini, Idul Adha gini, dia bagi-bagi daging, bagi-bagi opor gitu. Iya. Itu bagus Bang toleransinya. Iya. Nah, Kita yang bisa paling Bang saya suka bertoleransi seperti itu. beragama itu bagus Bang, tetapi mungkin tidak dengan toleransi akidah kan seperti itu Bang ya. Iya, tidak seperti akidah. Iya, Makanya tuh iya. lebih gini Bang, kalau saya prinsipnya di Muslim saya yang saya paham ya, di paham saya ya Bang ya. Ya udah, agamamu agamamu, agamaku agamaku, seperti itu. Seharusnya. Ya seharusnya seperti itu kalau di paham saya ya. Iya. Tapi tadi kan saya sedikit mengikuti kan ada yang ngeyel kan. Ini orang di samping Abang yang ngeyel. Jafat. Si Jafat. Jafat ini Bang Store, dia bukan buka komal sendiri. Dia selalu mempertanyakan iman orang. Ketika dijelaskan,
Dia tidak mau tahu. Iya. Dia mencoba untuk Nah, memframing. pertanyaannya satu. Dia mencoba untuk memframing dan mencoba untuk menjelaskan iman kami. Mana kami percaya dia tidak beriman. Hanya membaca satu ayat. Ayat yang lain dia abaikan. Ayat Nah, itu yang dia sukai. pertanyaannya satu. Kalau kita mau menjabarkan lagi, aku juga sama ini belajar filsafat juga ya. Kalau masalah keimanan, ya kan? Jadi seperti ini. Lawan kata dari iman apa? Sebelumnya, siapa itu Bang Jafat ya? Jafat, tolong dijawab Jafat. Lawan kata dari iman apa Bang Jafat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ada apa, Jafat. Bang? Lawan kata dari iman apa? Gak tahu aku, bodoh aku. Ya, jangan gitu. Kau ini jangan bilang seperti itu. Kan kata si Pendi aku bodoh. Mana bisa aku jawab? Nggak, turun aja Bang kamu. Jafat ini Islam kan? Islam Ya, dia. Islam. Saya juga Islam Bang. Lawan kata dari iman apa Bang? Aku nggak tahu, bodoh bro. Udah turun aja kamu. Lawan kata dari iman lawan kata dari iman itu kafir. Ya kan? Udah saya turunkan bang. Orang bodoh ngapain kita? Abang jangan bicara sama orang bodoh. Dikatakan tarku jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban atas orang bodoh itulah jawabannya bang. Oh, gitu ya. Iya. Tarku Ya jawabi percuma alal Bang. Kalau jahili kita jawabun. mau berdiskusi, kita mau berdiskusi, mau belajar sama orang yang dia memang bebal, nggak mau diajak ngobrol secara apa ya, ilmu pengetahuan ya memang seperti itu. Susah dia. Oke, Bang Starget. Ya gitulah Bang ya. Terima kasih banyak untuk saran-sarannya. Biar Iya. semoga teman-teman itu mau mendengarkan Bang. Iya. Kalau bertanya kami jawab. Kalau pengen tahu, mari kita diskusi pelan. Kemarin kami diskusi sampai pagi itu enak aja sama orang Aceh. Dan dia berilmu, dia orang pesantren, gitu. Dia tahu banyak buku kok, gitu. Cuman yang tidak berilmu ini yang seperti itu Bang. Gitu. Iya. Jadi Yang kalau seperti ditanya ini, mencret gitu. ya kadang gini Bang. Saya pernah nih satu kali ya debat sama orang sesama Muslim ya. Jujur sekali, saya pernah debat sama satu orang Muslim, teman saya sendiri. Ya kan? Waktu itu dia lewat satu gereja. Terus dia bilang, itu kenapa kok dia nyanyi-nyanyi? Bukan ibadah ya? Dia tuh konser ya? Langsung saya jawab seperti ini. Nah pertanyaannya, kalau semisal ada saudara kita Kristen lewat depan masjid, ya kan, ngelihat kamu sholat, tiba-tiba dia bilang, itu kenapa sih jungkir balik? Kira-kira sakit hati nggak kamu? Saya bilang seperti itu, Bang. Ya terus saya jawab gini, biarlah mereka dengan cara mereka sendiri, kita dengan cara mereka sendiri, kita dengan cara kita sendiri. Seperti itu. Jadi saling menghargai. Yes. Agama itu kan sebenarnya kan menciptakan kedamaian, persatuan, kedamaian kan. Cinta mengajarkan mengajarkan untuk kan terciptanya, mengajarkan kedamaian untuk terciptanya kedamaian itu sendiri. Betul. Iya. Jadi kalau ada yang ngeributin sana sini, itu berarti dia level agamanya belum sampai tingkatan yang benar-benar dia beragama dengan benar. Seperti itu. Seperti itu. Mantap Bang, mantap. Saya salut ya untuk masih ada orang-orang yang memang